Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak semua? Sehat ya? Dan tetap masih semangat bukan? Nah, hari ini kita akan belajar IPS tema 4 subtema 3 yaitu pekerjaan orang tuaku. Nah, silakan kalian simak ya. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mampu menilai cerita dengan detail. 2. Siswa mampu mengidentifikasi jenis pekerjaan terkait sosial budaya di wilayahnya dengan rinci. 3. Siswa mampu menuliskan contoh kegiatan sebagai upaya pencegahan langkanya sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Tema 4 subtema 3 pekerjaan orang tuaku. Pekerjaan orang tuaku adalah segala sesuatu atau kegiatan yang dilakukan orang tua, baik ayah atau ibu, untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan keahlian tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Pekerjaan adalah kegiatan yang harus dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kegiatan tersebut berupa jasa atau kegiatan menghasilkan barang. Contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam diantaranya 1. Polisi hutan. Polisi hutan tugasnya adalah menjaga sumber daya alam diantaranya yaitu menyiapkan, melaksanakan, memantau, mengembangkan dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan dan kelestarian hutan dari orang-orang yang hendak merusak hutan. 2. Pengrajin kayu adalah orang yang pekerjaannya membuat benda-benda dari kayu, yaitu tukang kayu banyak dijumpai di daerah pedesaan karena sangat dekat dengan bahan baku. 3. Pengrajin baju, orang yang membuat baju-baju yang biasanya kalian pakai. Yang keempat, nelayan, orang yang mencari ikan di perairan. Yang untuk apa? Untuk kalian makan sehari-hari, untuk kalian konsumsi. Nah, anak-anak, sekarang kita lihat di sini ada contoh proses pembuatan mebel dengan memanfaatkan sumber daya alam hutan. Yang pertama adalah di sini ada pohon di hutan, kemudian ditebang, dipotong-potong, kemudian kayunya diangkut oleh truk-truk pengangkut, lalu diangkut di kota, kemudian dikirim pada pengrajin kayu. Oleh pengrajin kayu diolah menjadi meja, lemari, kursi, dan lain-lain. Kemudian setelah jadi dikirim di toko-toko mebel yang ada di kota ataupun pedesaan. Setelah ada di toko mebel, maka akan ada pembeli. Nah, pembelinya ini disebut konsumen. Kita lihat di sini jenis pekerjaan yang terlihat di dalam proses pengolahan kayu menjadi mebel antara lain 1. Pekebun kayu, 2. Pemotong kayu, 3. Supir truk pengangkutnya, 4. Pengrajin kayunya, 5. Pemilik toko mebel. Yang terakhir 6. Pembeli atau konsumen. Kemudian kita lihat di sini kegiatan ekonomi pada proses pengolahan kayu yaitu yang pertama 1. Kegiatan produksi. Kegiatan produksinya meliputi apa? Menjual atau menebang kayu dan mengolah kayu. Yang kedua, kegiatan distribusi dalam bentuk apa? Mengirim kayu gelondongan atau menjual mebel. Yang ketiga, kegiatan konsumsi diantaranya apa? Yaitu membeli mebel dan mempergunakannya. Nah, itu ya.
Nah, anak-anak, di sini ibu akan memberi contoh kedua dalam proses pembuatan kain dan baju dengan memanfaatkan sumber daya alam. Yang pertama adalah pohon atau bunga kapas, kemudian dipintal menjadi kapas, setelah dipintal kemudian menjadi benang. Dan kemudian benang ditenun menjadi tenun kain. Setelah ditenun menjadi kain, kemudian kainnya dibuat pola baju. Setelah dibuat pola baju, kain yang sudah dibuat pola tersebut dikirim kepada penjahit untuk dijahit menjadi baju. Nah, ini baju yang sudah jadi bisa kalian semua pergunakan sehari-hari. Kemudian kalian bisa lihat di sini jenis pekerjaan pada proses pembuatan kain dan baju antara lain: 1. Adanya petani atau bunga kapas. Yang kedua, pengepul kapas. Yang ketiga, memintal benang. Yang keempat, penenun kain. Yang kelima, supir pengantar kain. Yang keenam, agen atau toko kain baju. Yang ketujuh, adanya penjahit. Dan yang terakhir, seperti biasanya, adalah adanya konsumen yang memakai dan menggunakan baju tersebut. Setelah kegiatan tersebut, kita lihat kegiatan ekonomi pada proses pembuatan kain dan baju meliputi apa saja. Yang pertama, 1. Kegiatan produksi. Apa saja? Memanen kapas, memintal benang, menenun kain, menjahit baju. Yang kedua, kegiatan distribusi. Apa saja? Mengantarkan kain ke toko kain, penjual baju, atau agen baju. Yang terakhir, kegiatan konsumsi, yaitu membeli baju dan memakai baju. Nah, anak-anak, di sini ada jenis-jenis usaha perekonomian di Indonesia. Ada 2 macam ya. Yang pertama, usaha informal. Usaha informal adalah sektor usaha yang tidak memiliki izin resmi dan status hukum dari pemerintah atau lembaga yang berwenang. Contohnya, 1. Pedagang keliling. 2. Pedagang asongan. 3. Tukang becak. 4. Pedagang kaki lima. 5. Perajin kecil. 6. Pedagang loak. 7. Dan lain-lain. Yang kedua, usaha formal. Usaha formal adalah usaha yang memiliki izin resmi dan status hukum dari pemerintah atau dari lembaga yang berwenang. Contohnya, 1. Koperasi. 2. Badan usaha milik negara atau BUMN. Yang ketiga, badan usaha milik swasta atau BUMS. Bidang usaha dikelompokkan menjadi 6, antara lain: 1. Usaha bidang agraris, meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan. Nah, sekarang Ibu akan bahas satu persatu. Yang pertama, pertanian. Itu adalah merupakan suatu kegiatan atau bercocok tanam atau budidaya tanaman. Yang kedua, perkebunan biasanya dilakukan di masyarakat atau pemerintah. Jenis tanaman yang diusahakan di perkebunan biasanya adalah karet, kelapa sawit, tebu, dan tembakau. Yang ketiga, peternakan. Itu merupakan usaha membudidayakan hewan ternak. Usaha peternakan dibedakan menjadi 3: peternakan hewan kecil, peternakan hewan besar, peternakan unggas. Dan ada lagi perikanan, adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengolahan dan pemanfaatan pemberdayaan hayati perairan. Perikanan ini dibagi menjadi 2, ada perikanan darat atau perikanan laut.
Yang kedua, adanya usaha bidang perizinan. Industri ini merupakan kegiatan produksi bahan menjadi mentah dan menjadi bahan jadi. Usaha adalah kegiatan menjadi mencari nilai tambah untuk suatu keuntungan kita. Lihat di sini ada pembagian jenis industri menurut jumlahnya ada 4 ya. Nah, yang pertama industri rumah tangga, itu industri yang mempekerjakan sampai 5 orang tenaga kerja. Yang kedua, industri kecil, itu industri yang mempekerjakan 6 sampai 19 orang tenaga kerja. Yang ketiga, industri sedang, yaitu yang mempekerjakan 20 sampai 99 tenaga kerja. Yang keempat, industri besar, yaitu industri yang mempekerjakan 100 tenaga kerja atau lebih. Kemudian, berdasarkan jenisnya, industri itu dibedakan menjadi 5. Di antaranya yaitu 1. Industri kecil. Yang kedua, aneka industri. Yang ketiga, industri kimia dasar. Yang keempat, industri mesin. Dan yang kelima adalah industri logam dasar. Kemudian, di sini ada yang ketiga yaitu usaha di bidang perdagangan. Nah, usaha berdasarkan perdagangan ini merupakan usaha jual beli dengan tujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan. Nah, alat tukar yang biasa digunakan dalam kegiatan jual beli adalah uang. Kemudian, berdasarkan jumlah barang yang diperdagangkan, usaha perdagangan dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu satu, pedagang kecil. Pedagang kecil itu contohnya pedagang di warung, di kios-kios, pedagang kaki lima. Kemudian yang kedua, pedagang menengah. Yang ketiga, pedagang besar, yaitu pengekspor dan pengimpor. Yang keempat, di sini ada usaha bidang jasa. Usaha bidang jasa itu dilakukan dalam bentuk pelayanan kepada orang lain. Usaha di bidang jasa tidak menghasilkan barang, tetapi memberikan sesuatu yang diperlukan oleh orang lain atau orang banyak. Contohnya apa? Nah, pertama adalah guru yang memberikan jasa mengajar di sekolah. Kemudian yang kedua, dokter yaitu melayani pasien. Yang ketiga ada supir bus, misalnya melayani penumpang dan mengantarkan penumpang sampai tujuan. Contoh lagi lainnya, tukang cukur menyediakan jasanya untuk memangkas rambut, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nanti kalian cari sendiri referensinya ya anak-anak. Kemudian yang kelima, di sini ada usaha di bidang pertambangan. Nah, usaha di bidang pertambangan ini merupakan kegiatan pengambilan bahan galian berharga dan bernilai ekonomi dari dalam bumi. Kegiatan penambangan ini biasanya dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Dalam skala besar, penambangan dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Contohnya apa? Contohnya penambangan gas bumi, gas alam, batu bara, galian mineral. Kemudian yang keenam, ada usaha di bidang pariwisata. Usaha di bidang pariwisata itu memanfaatkan daya tarik keindahan alamnya, kemudian sosial budaya, kemudian kesenian, dan hasil kreativitas. Cara menghargai pekerjaan orang tua, yang pertama, menghemat uang saku yang diberikan kepada orang tahu. Yang kedua, mendoakan orang tua agar tetap sehat dan semangat bekerja. Yang ketiga, tidak mencela makanan dan barang-barang yang diberikan orang tua. Yang keempat, tidak meminta barang-barang yang tidak penting dan menyulitkan orang tua. Nah, anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Tema 4, subtema 3. Sampai jumpa pembelajaran selanjutnya ya.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat belajar, tetap semangat, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.